Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi dan menuntun kita dalam kasih karunia dan rencananya yang indah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang selalu mengasihi dan menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami melewati setiap tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Ayat ini sama dengan renungan pagi pada hari kemarin, tapi kita punya fokus yang berbeda. Tertulis demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Allah membawa kita kepada kebenaran. Ada kisah tentang sekumpulan ibu-ibu yang sedang memperbincangkan seorang teman mereka yang sudah bersuami dan sudah punya seorang anak kecil, namun sering live di TikTok dengan baju minim untuk menarik perhatian orang. Para ibu tersebut hanya berani memperbincangkan, tapi tidak berani menegur. Namun seorang dari mereka mengambil inisiatif untuk berbicara secara empat mata dan memberikan teguran untuk kebaikan dari temannya itu. Kadangkala kita mengira bahwa kasih itu bukan menegur, padahal kasih yang benar akan disertai dengan teguran bila ada yang salah, dan kasih yang sejati akan menuntun kepada kebenaran. Kita perhatikan dalam Yohanes 1 ayat 14 ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari berbagai sebutan untuk Tuhan Yesus, salah satu sebutan yang disematkan untuknya adalah anak Allah. Kata anak Allah di sini mengandung arti bahwa dia adalah pribadi Allah. Dia sehakikat dengan Allah sendiri. Sang Firman yang adalah Allah menjadi manusia, dan Sang Firman yang menjadi manusia itu disebut sebagai anak Allah. Tapi pribadi anak Allah itu adalah Allah sendiri. Pribadi Tuhan Yesus bukanlah suatu pribadi yang tidak nyata seperti yang disebutkan beberapa orang, tapi dia adalah pribadi yang nyata. Dia adalah manusia yang sejati, 100% asli. Dan Tuhan Yesus tercatat di dalam sejarah, bukan hanya di dalam Alkitab saja, tapi berbagai buku-buku lain mencatat tentang pribadinya, historinya, dan keberadaannya. Salah satu kebenaran tentang Tuhan Yesus, pribadi Allah yang menjadi manusia itu, adalah Ia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan kata grace, dalam bahasa Yunani disebut dengan karitos. Baik grace maupun karitos ataupun kasih karunia berkaitan dengan kasih. Tidak ada kasih karunia tanpa kasih. There will be no grace without love. Kasih Allah berjalan beriringan dengan kebenaran. Dan kasih Allah itu tidak membiarkan kita hidup dalam dosa dan kejahatan.
Itu sebabnya Allah datang ke dunia menjadi manusia karena kasih-Nya untuk membawa kita kepada kebenaran-Nya. Kita sudah tersesat, kita sudah menjauh dari Tuhan, dan kasih-Nya menuntun kita kembali kepada jalan yang benar. Jangan mengira bahwa berada dalam kasih karunia Tuhan membuat kita boleh hidup dalam ketidakbenaran. Justru di dalam kasih karunia-Nya, kita akan hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang saat ini hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran? Sekalipun kita mengaku sebagai orang beriman, mari kembali kepada hakikat yang benar. Kasih Tuhan membawa kita kepada kebenaran. Karena itu hiduplah dalam kebenaran, agar kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, menuntun kami, membimbing kami, membuat kami mengerti bahwa kasih karunia-Mu sejalan dengan kebenaran-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak berjalan di dalam kebenaran-Mu. Bersihkan hati dan pikiran kami dari pandangan yang salah tentang kasih karunia Tuhan, supaya kami sungguh mengerti bahwa kasih karunia-Mu menghendaki kami berada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungilah kami, naungi kami dengan kasih-Mu, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Lawat setiap kami, nyatakan kuasa dan kesembuhan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.